Hai, ohayou gozaimasu. Minasang, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya pada bab 5, yaitu Nihongo de Nandesu ka? Yang artinya adalah Nihongo de, artinya bahasa Nihongo, artinya bahasa Jepang. Nandesu ka itu artinya apa? Jadi, artinya Nihongo de Nandesu ka itu artinya adalah dalam bahasa Jepang itu apa? Begitu. Oke, sekarang pada pengantarnya. Pada bab ini kita akan belajar benda apa saja yang biasa Anda bawa ke sekolah. Lalu, apakah Anda bisa menyebutkan benda-benda tersebut dalam bahasa asing? Baik, selanjutnya kita akan lihat dari kosakata. Pada bab ini, kita akan belajar mengenai kosakata-kosakata alat tulis sekolah yang biasa kalian bawa ke sekolah. Yang pertama itu adalah hong. Hong ini artinya adalah buku. Hong, buku. Hong itu buku. Yang kedua ada noto. Noto itu artinya not atau catatan. Dalam bahasa Inggris ya artinya not yaitu catatan. Dalam bahasa Jepang yaitu noto. Selanjutnya ada jisho. Jisho itu artinya adalah kamus. Bisa kita lihat di gambarnya kamus. Jisho, kamus. Selanjutnya ada kyokasho. 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 Kyokasho itu artinya adalah buku pelajaran. Buku pelajaran. Selanjutnya ada fudebako. Fudebako itu artinya adalah tempat pensil, tempat alat tulis. Bisa kita bilang tempat pensil. Selanjutnya ada monosashi. Monosashi itu artinya penggaris. Monosashi. Selanjutnya ada empitsu. 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 Artinya adalah pensil. Jadi pembacaan ini bukan enpitsu ya, tapi empitsu. Jadi pakai M, empitsu. Su-nya juga bukan pakai su ya, tapi su, TSU, empitsu. Gitu. Artinya pensil. Selanjutnya ada pen. Pen seperti bahasa Inggris ya. Artinya adalah pulpen. Atau sama saja sebenarnya. Borupen dan pen ini sebenarnya sama. Pen dan borupen. Sama ya. Artinya pulpen. Selanjutnya ada keshigomu. Keshigomu ya. Keshigomu itu artinya adalah penghapus. Keshigomu. Penghapus. Keshi itu artinya hapus. Gomu itu artinya karet. Jadi penghapus karet. Keshigomu. Selanjutnya ada kabang. Kabang. Kabang ini artinya adalah tas. Ini kabang juga artinya sama dengan bahasa Korea ya. Bahasa Korea juga ada kabang. Artinya pun sama. Tas juga. Kabang. Bukan kaban ya. Tapi N ini dibaca eng. Kabang. Artinya tas. Selanjutnya ada toke. Toke. Bukan toke ya, tapi toke. Toke artinya adalah jam. Ya, jam. Toke. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai kata tunjuk. Kata tunjuk adalah kata yang menunjukkan suatu benda. Kita biasanya ada ini, itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kore. Kore itu artinya ini ya. Kore ini, kata tunjuk ini kita bedakan dari atau kita sesuaikan dengan jarak benda dari pembicara dan pendengar. Ya, kore itu artinya menunjukkan benda yang berada di dekat pembicara. Kore, kore, kore wa enpitsu desu. Kore wa enpitsu desu. Ini adalah pensil, gitu. Pemakaian kore. Atau bisa di bahasa Indonesianya adalah ini kore, ya. Selanjutnya ada sore. Sore itu menunjukkan benda yang berada di dekat lawan bicara. Lawan bicara misalkan saya berbicara dengan Anda. Anda membawa sebuah tas.
Lalu saya menunjukkan tas itu. Misalkan itu adalah tas. Sore wa kabang des. Gitu. Jadi yang sore itu untuk digunakan jika benda yang dipegang itu dekat dengan lawan bicara. Kita yang berbicara, tapi benda itu dekat dengan lawan bicara kita. Jadi kita memakainya dengan sore. Sore ya. Lalu ada are. Are itu juga itu. Artinya adalah itu juga. Namun, are menunjukkan benda yang berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Misalkan saya dengan Anda sedang melihat mobil yang ada misalkan 50 meter atau 10 meter dari kita berdua. Misalkan. Itu kita bilang are. Arewa kuruma des. Itu adalah mobil. Are itu menunjukkan benda yang berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Bisa kita lihat di catatan sini ya. Nih di sini kita lihat are adalah menunjukkan benda yang berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Itu. Lalu ada nan. Nan itu adalah kata tanya yang dipakai untuk menanyakan nama benda. Nan. Ya. Contohnya nan desu ka? Misalkan seperti itu. Tuh, korewa nan desu ka? Ini apa? Misalkan. Korewa nan desu ka? Nan itu artinya apa? Nan desu ka? Seperti itu ya. Kita ulang lagi. Untuk kore itu menunjukkan benda yang berada di dekat pembicara. Lalu sore menunjukkan benda yang berada di dekat lawan bicara. Lalu are menunjukkan benda yang berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Lalu ada nan, ya adalah kata tanya dipakai untuk menanyakan nama benda. Seperti itu. Selanjutnya, kita kosakata nama bahasa. Nama bahasa go. Pasti kalau jika kita dalam bahasa Jepang, jika kita ingin menunjukkan suatu bahasa, pasti diakhiri dari kata go. Contohnya, Nihongo. Nihong itu artinya Jepang ya. Nihong itu artinya Jepang. Jadi kita tambahin go. Jadi Nihongo. Nihongo. Artinya bahasa Jepang. Lalu ada Indonesia Go. Indonesia Go artinya adalah bahasa Indonesia. Lalu ada Eigo. Eigo. Eigo itu artinya bahasa Inggris. Eigo. Ya. Ego itu bahasa Inggris. Itu dari bahasa Inggris ada kanji untuk menunjukkan suatu barat gitu. Itu barat. Jadi go bahasa barat yaitu bahasa Inggris. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pola kalimat. Tadi yang sudah saya jelaskan mengenai kosakata kata tunjuk ada kore, sore, are, dan nan ya. Kita lihat di sini ada kore, pola kalimatnya yaitu adalah yang pertama itu kore, sore, are, wa, kata benda, des. Ya, kore atau sore atau are, wa, kata benda des. Ya. Pola kalimat ini dipakai untuk menyebutkan nama benda. Maka kore, sore, are dipakai tanpa menyertakan nama benda. Seperti itu. Jadi kore, sore, are merupakan kata tunjuk yang menggantikan kata benda. Contohnya, korewa hong des. Itu, ini adalah buku. Kore artinya ini, wa menunjukkan kore, partikel, hong artinya buku. Des, diakhiri kata des. Ini rumusnya des ya. Jadi, korewa hong des. Korewa hong. Hong itu kata benda. Hong kata benda. Des. Itu ya. Kita lihat latihan kalimat berikut. Ada nomor 1, ada kore, sore, are, wa, pen des. Bisa kita ganti misalkan sore, sore wa, toke des. Atau are wa, ule bako des. Seperti itu. Ya. Selanjutnya ada nomor 2, itu ada question, yaitu kore wa kabang desu ka? Ingat, pada bab sebelumnya kita belajar mengenai ka. Ka itu adalah kalimat tanya ya. Kalimat tanya. Jika ada kata dalam bahasa Jepang yang diakhiri dengan ka,
berarti itu adalah kalimat tanya. Gitu. Jadi misalkan contohnya kore wa, ini dihapus. Kore wa kabang desu ka? Hai, so desu. So itu artinya benar. Ya, iya benar. So itu artinya benar. Hai, so desu. Atau iye, chigaimasu. Chigau. Dari kata chigau artinya salah atau bukan. Iye itu artinya tidak. Chigaimasu. Iya, tidak, bukan itu, bukan kabang seperti itu. Hah? Atau misalnya kita ganti sorewa, kita ganti kabangnya jadi kyokasho desu. Kyokasho desu. Sorewa kyokasho desu. Itu adalah buku pelajaran. Apakah itu buku pelajaran? Begitu. Langsung kita jawab, iye, chigaimasu. Bukan buku pelajaran. Bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya, ada nomor 3, ada kore, sore, are, wa, nan desu ka? Nah, ini yang kita lihat tadi di kosakata ada nan. Nan itu adalah kalimat tanya, ya. Kata tanya yang menunjukkan suatu barang. Kore wa. Sore are kita coret, kore wa, nan desu ka? Ini apa? Misalkan kita kore, kita menunjukkan kore. Misalkan kalimat tanyanya kore, pasti kalimat jawabnya adalah kore juga. Gitu ya. Kore wa nan desu ka? Kore wa enpitsu desu. Itu adalah pensil. Atau misalkan kita sebenarnya yang dalam kurung ini tidak wajib ya. Gak apa-apa. Kita nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi kore wa nan desu ka? Enpitsu desu. Gitu. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Ini pensil. Seperti itu. Misalnya kita ganti ya. Jadi sore wa nan desu ka? Itu apa? Langsung kita jawab borupen desu. Borupen desu. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Selanjutnya pada pola kalimat yang kedua yaitu adalah KB1. KB itu kata benda 1. Wa. KB2 nama bahasa. D. KB3 benda des. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan nama benda dengan berbagai bahasa. Contohnya, pensil wa nihongo de enpitsu desu. Misalnya kita ganti, mobil wa nihongo de kuruma desu. Bisa kita ganti lagi, sekolah wa gakko de enpitsu de nihongo de gakko desu. Seperti itu. Ya. Bisa kita lihat di sini ada KB1 itu menunjukkan benda, bendanya apa dalam bahasa yang kita ingin, bahasa awalnya. Misalkan motor atau mobil saja. Mobil itu kata benda 1. Lalu ada nama bahasa. Misalkan kita ganti. Nama bahasanya mau nama bahasa Indonesia misalkan ya. Kita ganti. Terus KB2-nya, KB3-nya itu benda yang setelah diganti dari nama bahasa itu. Misalkan contohnya KB1-nya itu adalah motor kita dalam bahasa Jepang, mobil dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang mobil itu adalah kuruma. Jadi misalkan contohnya kuruma wa Indonesia de mobil des. Seperti itu. Bisa kita ganti ya. Kuruma wa Indonesia go de mobil des. Seperti itu. Jadi artinya adalah kuruma dalam bahasa Indonesia adalah mobil des. Kalau yang ini contoh artinya adalah pensil wa nihongo de enpitsu desu. Jadi pensil dalam bahasa Jepang adalah enpitsu desu. Enpitsu itu. Seperti itu ya. Kita lihat latihan kalimat. Questionnya itu adalah buku wa nihongo de nan desu ka? Jadi artinya adalah buku wa nihongo de nan desu ka? Dalam bahasa Jepang, buku itu artinya apa? Misalkan. Answernya adalah hong des. Hong. Hong itu artinya buku. Hong des. Misalkan kita ganti.
Kita ganti jadi penghapus wa. Nihongo de nan desu ka? Keshigomu desu. Seperti itu. Atau misalnya kita ganti lagi. Penghapus wa. Nihongo de. Atau keshigomu wa. Indonesia de. Indonesia go de. Nan desu ka? Penghapus desu. Seperti itu. Ya. Oke. Mungkin seperti itu saja materi pertemuan kali ini. Mohon dipahami, nanti akan ada tugas ya untuk bab kali ini. Mohon disimak untuk video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan. Jika belum jelas, silakan ulang lagi video yang sudah saya berikan ini. Terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan dan menyimak materi kali ini. Arigatou gozaimasu, minasan. Kyou wa owari desu. Arigatou gozaimashita.